tiap sudut gang untuk menjadi pembangkang. Adili Jokowi dan juga Max Zulkan Fufufah. Jumpa lagi di Podcast Sentana, saya Michael Sinaga. Dan hari ini kita akan membahas kejadian 1 minggu terakhir yang dipenuhi dengan demo dan penangkapan yang bombastis. Hari ini saya ditemani oleh kawan kita Pak Roy Suryo. Siap. Yang sekali lagi akan memberi pencerahan mengenai demo politik dan Fufufafa. Kira-kira begitu. Dan Fufufah dan nanti ada lagu juga. wah, lagu juga. Gitu, ya menarik. Dan saya juga ditemani oleh Ketua Umum Lembaga Pengkajian Ekspresi Iman, Bapak James Simorangkir. Iya. Ya. Jadi nanti kita ulas juga demo ini dari segi iman ya. Oh ya, betul. Bagaimana imannya bangsa ini sekarang lagi diuji terhadap pemimpin-pemimpinnya. Dan bagaimana rakyat menggunakan imannya gitu. Nah, Dalam situasi ini betul. gitu lah. Kira-kira gitu, Pak. Iya. Nah, pertama, Iya. saya mau memulai dari yang paling bombastis dulu. Iya, penangkapan itu. Ya, Penahanan, bukan penangkapan. penahanan. Iya. Saya rasa pagi-paginya pun orang PDIP, orang PDIP sendiri tidak menyangka. Mereka kan bilang, wah kita anterin yuk Pak Hasto. Ya. Kita anterin ke KPK biar gampang gak usah dijemput gitu kan. Kira-kira. Apalagi kan mereka kan cerita sedang masih dalam proses pra-peradilan. Pra-peradilan kedua. Kedua. Ya. Dan agak mengagetkan juga sebenarnya. Biasanya sih ditunggu dulu sampai selesai. Selesai, Lagian ini kan kasus tidak urgent ya. Satu itu, kedua kan nilainya kalau dibandingkan dengan kasus-kasus yang lain yang sampai sudah ratusan miliar atau bahkan triliun. Ya, Harvey Ya. Muiz misalnya. Iya, kasus ini kan juta angkanya. Ya. Yang kedua adalah kasus ini kan sebenarnya kasus yang sudah cukup lama. Ya. Bahkan para tokoh-tokoh, meskipun ada satu yang memang belum kena kan, si Harun Masiku. Ya. Tapi kan yang lain, yang orang KPU, kemudian orang yang disuap di awal itu kan sudah bebas malah. Jadi kan lucu sudah, gitu loh. sudah ditangkap, sudah ditahan dan sudah bebas. Iya, jadi kenapa baru Iya. sekarang gitu loh. Bahwa ada komentar bahwa ya harusnya dari dulu Mas Hasto itu tahan, yaitu mungkin penanganan hukum. Saya bukan urung hukum, tapi artinya kan memang banyak anehnya itu kasusnya. Ya. Banyak keanehan dan sepertinya gara-gara demo ini juga mau ditekan isunya mungkin ya. Ya. Supaya wah, Tapi kan ada yang menarik, Mas Mike. Jadi begitu Mas Hasto itu ditahan, dia sudah pakai rompi itu, Ya. terus pakai borgol. Itu kan memang tidak biasanya juga. Yang pertama dia hanya tampil sesaat kan, Ya. ketika diumumkan itu oleh Ketua KPK. Dan yang menarik ketika dia dibawa masuk ke mobil tahanan, dia kan sempat press conference. iya, wah Nah. ini kata-kata yang sangat menarik nih. Iya, kan dia press conference bahwa dia minta untuk diadili, gitu kan, diusut dan diadili Jokowi dan keluarganya. Ya. Nah, mungkin lebih bagus lagi kalau dia waktu itu bawa barang ini yang dibawa oleh para adik-adik yang demonstran itu. Wah, apa itu? Nah, kalau dia bawa ini lebih menarik lagi. Nah, atau dia pakai ini di kepalanya. Wah. Wah, ini luar biasa. Jadi ini nih kata-kata yang dikatakan oleh Pak Hasto ya. Iya, kalau dia pakai ini, wah, pasti langsung viral lagi. Iya. Ini pun nanti juga viral pasti. Nah, ini pasang di sini. Wah, pasang di situ aja Pak. Ah, Iya, mantap. pasang lu di sini terus nanti Iya. lucu. Ya, toh? Iya, itu harusnya dipakai juga oleh Pak Hasto ya. Iya. Tapi mungkin kan udah disita duluan sama KPK. Mungkin dia bawa, tapi disita sama KPK. Dan tagar dari Adili Jokowi ini, Ya. ini kan sebenarnya sempat naik trending. Ya. Cuman kan sekarang seolah-olah bergeser ini. Iya, Pak Jim. hilang. Hilang kan gitu. Dulu kan ada dua tagar yang jadi Adili Jokowi dan juga Max Zulkan Fufufah. Ya. Nah, tapi kan sekarang bergeser menjadi tiba-tiba protes kepada Pak Prabowo gitu loh. Iya kan? Iya. Ya, jadi ini yang sebenarnya Padahal yang menyuruh kita marah ke Pak Prabowo itu ya pidato kemarin. betul. Tidak ada nih yang berani. Semuanya nyalahin Jokowi. Heeh. Kalau Pak Prabowo nggak ada yang berani, taunya turun. Taunya tiba-tiba malah di mimbar yang salah satu partai itu tiba-tiba teriak hidup, hidup.
hidup terus malah Jokowi, ya. nyanyi terima kasih. Iya. Aduh, apa tadi ini gitu. Padahal kan ketika dia ceritakan hidup, rakyat itu kan semuanya juga lagi apa ya, yang demonstrasi itu kan sebenarnya tidak mungkin ada demo, Mas Bram. Ya. Betul. Itu tanpa ada tekanan atau bahkan penderitaan yang dialami oleh masyarakat. Ya, 13 tuntutan. Iya, 30 tuntutan, dan meskipun sudah ada Mensesnek yang menemui, kita objektif ya. Saya appreciate kepada Mensesnek ya, gitu. Mau Karena datang dan mau menemui dan tanda tangan. Ya, cuman kan sekarang ini apa tindak lanjutnya? Jangan hanya sekedar datang tanda tangan. Karena tuntutan itu banyak banget gitu loh. Kalau mau dipenuhi, termasuk mencabut efisiensi, termasuk Ya. juga janji-janji yang lain. Jangan Dan sampai- reformasi Polri. Betul. Sampai ada lagunya. Nanti. Soundtrack demo. Nanti ya. lah lagunya. Ah. Itu menarik soal lagu. Soalnya begini Pak, saya ngelihatnya karena sudah ditandatangan, oke kalian silakan bubar. Ya, ya. Dan kayaknya sih nggak bubar ya. Enggak bubar. Jadi kan sempat bahkan Mas Mensesnek itu kan hari Kamis itu menemui adik-adik mahasiswa dan juga para pendemo. Tapi kan Jumat kenyataannya masih jalan. Masih ada. Masih ada, dan bahkan meskipun mungkin ini weekend ya istirahatlah sebentar. Ya kan? Nanti Senin ada lagi. Dan Ya. demo ini nggak hanya terjadi Pak James dan Pak Mike, tidak hanya terjadi di Jakarta loh ya. Hampir Bandung, semua. Surabaya, Malang, Makassar, Jogja itu bahkan jalan paling utama di Jogja, Jalan Malioboro. Malioboro Itu penuh kan ya. penuh, Mas, dan mereka menyampaikan tuntutannya, mereka menyampaikan aspirasinya di depan Gedung Agung atau di depan Istana Presiden di Jogja untuk menyampaikan bahwa niatnya itu begini, bahwa mereka semua kan memang merasa menjadi korban, gitu loh. Oh. Iya, korban, karena kan selama ini kan rakyat Indonesia kayak baju yang saya pakai ini, Wah. ini kan merah putih. Kalau merah putih apa? Garuda Garuda, Pancasila. lambang Garuda Pancasila. Ya, Ya. tapi di dalam itu rakyat itu sakit. Karena rakyat itu menjadi korban, Mas. Oh. Korban dari sini. Wah, sekarang bukanya dari bawah guys. Dari Bukannya berdua. Beda. Korbannya Mulyono. Wah, Sampai tadi adiknya merah. Jokowi, sekarang korban Mulyono Loh, ya. iya, karena mereka tuh korban. Ya, dari ya, Mulyono, maka wajar kalau kemudian masyarakat itu menggunakan Adil Jokowi. kita ini gitu. Jadi jangan salahkan rakyat lah. Malah ada pejabat yang nyala-nyalain rakyat, suruh pergi, atau Ya. malah ketika tagar yang lain. Kalau mau kabur aja kau katanya. Atau Indonesia gelap, muka lu yang gelap. Atau nah ini Pak James sih. Malah dia bicara soal surga, Pak. Iya, ngeri. Iya kan? Ngeri kan? Ngeri. Suruh siapa mau cepat ke surga? Iya kan? Mungkin dia lagi pengen ke surga dia. Enggak lah, kali dia pengen ke neraka kali. Enggak pengen ke Iya. surga itu. Nah, gimana Pak James? Nah, ini kan soal sebenarnya surga ini. ya itu yang kemudian kita agak heran dan kaget. Gitu. Artinya empati para petinggi negeri ini sebenarnya nggak jalan gitu. Setuju. Bukan hanya sekedar bilang kau aja yang gelap. Siapa bilang Indonesia gelap? Kan kira-kira gitu pernyataan itu. Sebenarnya juga oke, mari kita dialog dong gitu loh. Di mana kegelapan yang saudara maksud? Kan kira gitu. Iya. Ya. Tapi itu kan nggak terjadi. Ini kan semacam statement-statement untuk merespon semua gerakan rakyat yang mengekspresikan penderitaannya sekarang gitu loh. Ya. Penderitaan yang sebenarnya sangat sistematis dan panjang dari 10 tahun yang lalu Ya. misalnya. Ya kan? Dan mengimpikan sesuatu ke masa depan. Tetapi kemudian ketika itu dilontarkan oleh rakyat dalam gerakan-gerakan para anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa ini, kok tiba-tiba main hantam begitu saja gitu. Ya. Ya kan? Ada bilang kabur aja dulu. Ya, tagar Karena itu. memang ketersediaan lapangan pekerjaan di sini sudah semakin Iya. nggak ada, akhirnya ya udahlah kita keluar Tapi dulu. kalau saya Kok nggak- terus ditanggapi misalnya nggak usah pulang sekalian. Nah, Saya nggak setuju tuh. Masa kita yang mau kerja di luar negeri dibilang pengkhianat bangsa? iyalah. Jangan dong. Tapi Ini kalau kan- saya juga nggak setuju kalau kita justru kabur. Kesenangan yang ada dalam negeri ngerampok lagi negeri. Iya Wah. dong. Loh iya kan? Ngerampok lagi, Pak, ya? Ngerampok lagi sudah dana diirit-irit, katanya untuk efisiensi, katanya untuk makan bergizi gratis. Nyatanya kan ratusan triliun itu bukan hanya untuk masakan bergizi gratis, Mas. Ya. Nyatanya kan untuk program apa itu Danantara atau apa. Wah, hanya sayang itu. saya bukan orang yang tepat tuh bicara itu. Nanti, Ya, nanti kita moga-moga undang. ada tokoh lain. Dan Ya, bukan ya. hanya itu aja, Pak. Artinya gini, kabur aja dulu kan. Sebenarnya ekspresi dari
kecilnya peluang tenaga kerja di negeri. Betul. Nah, Ya. sekarang kita harusnya koreksi dong. Ya. Berapa industri yang dibawa para oligarki misalnya, investasi-investasi dengan Ya. membangun smelter, Ya. tambang dan lain sebagainya dikoreksi. Berapa persen tenaga kerja kita di sana? Atau jangan-jangan tenaga kerja dari luar itu yang lebih banyak? Nah, ini Harusnya itu yang harus dikeluarkan Setuju. supaya kita anak-anak muda yang dapat pekerjaan bisa kan mengisi itu. sekarang anak-anak muda lagi hebohnya iPhone 16 nggak boleh masuk. Ya. Karena TKDN persentasenya kurang Kecil katanya. banget, ya. Nah, kalau tenaga kerja itu juga boleh dong dikasih TKDN. Iya, kan jangan sampai kemudian hanya urusan-urusan tambang Ya. Iya. yang kemudian banyak tenaga itu yang masuk. Dan Ya. dulu kan aturannya gini, Ya. Pak Jem Damar. Dulu tuh aturan bahwa hanya tenaga terlatih yang boleh masuk Indonesia. Betul. Supaya tenaga kerja Indonesia itu kita masih punya tempat untuk. Ya. Tapi kan nyatanya kan tidak. Bahkan tenaga kasar yang masuk Betul. dari mereka bahkan ribuan yang masuk. Terus satu lagi yang lebih menyesakkan kita tuh kan kadang-kadang di tempat mereka itu kan kadang malah warga kita tuh nggak bisa masuk. Sudah tulisannya bukan bahasa Indonesia, Ya. bahasa yang dipakai juga bukan bahasa kita, ya kan? Terus ya gitu kita nggak boleh masuk, dijaga. Seolah-olah ini Republik Indonesia dengan Garuda Pancasila yang ini, ya kan? Atau yang memang Indonesia udah gelap tadi. Gitu. Dan jadi korban Mulyono. Jadi korban Mulyono. Jadi memang kalau Garuda masih menyala ya seperti ini. Nah ini Garudanya masih menyala. Ya. Tapi ada juga benar Garuda gelap itu. Indonesia gelap itu. Bentuknya kayak gini nih. Nah. Banyak hari ini ya. Wah, Oh ini ada dari 3. demo. Dari demo hari ini. Oh. Nih, ini dari anak-anak nih. Lah. Indonesia gelap ini. Indonesia gelap. Iya. Jangan salahkan. Kalau anak-anak di lapangan itu mengibarkan ini. Ya. Hadapilah mereka dengan persuasif yang baik. Betul. Ya, hadapilah mereka dengan kebijakan yang baik. Jangan malah dikata-katain. Ya. Betul. Tadi Saya itu, melihat gitu loh. respon dari orang-orang di pemerintahan hanya menutup gitu loh. Nah. Artinya kau aja, jangan Betul. gitu. Artinya kan kita harusnya berdialog, memberikan kira-kira solusi yang mau diberikan pemerintah apa sih untuk 13 hal ini, Betul. termasuk reformasi kepolisian itu. Ya. Nah, dan saya lihat kepolisian ini juga baru seperti ini sejak 2014 lah. Mulai agak bergeser, dulunya kan di bawah TNI dan Ya, seterusnya. kalau kita bicara aman, kita bicara oknum lah. Ya, Ya kan gitu kan nggak semua gitu kan. enggak semua. Nggak semua. Nanti kalau semua ntar kayak si Sukatani nanti. Oh, ntar Ya. di ini ya, Ya, disuruh take down. Lagunya disuruh take down dan kasihan lagunya di take down beneran gitu loh. Iya. Gitu. Tapi artinya gini, kembali ke sini saya hanya ingin memberikan apa ya, saran. Ini saran baik kepada pemerintah. Ya, bagaimanapun juga ekspresi adik-adik di lapangan itu adalah ekspresi anak bangsa. Ya. Ekspresi kita semua. Jangan malah mereka dikatakan dulu ada jubir istana yang bilang oh, itu rakyat jelata. Oh, Ya kan? itu Wah. sombong sekali tuh. Lah, itu kan sombong sekali kan. Kita juga rakyat jelata gitu loh satu. Iya. Atau yang kemarin malah ada orang senior yang mengatakan kalau kalian yang gelap gini dia dikatakan gitu. Iya. Coba kalau ketemu dengan anak-anak itu jangan-jangan nanti ketemu si bendera ini bisa diberikan ke kepalanya dia. Gitu. Biar Gitu tahu kan. siapa yang benar-benar gelap gitu Iya. ya. Indonesia gelap tuh pikirannya gelap itu orang itu gitu loh. Jadi pikirannya harus tetap cerah, pikiran itu harus tetap jernih untuk bisa mencerna apa ini kan. Kan juga sebenarnya perjuangan kita Pak Jim. Kalau dikatakan mereka-mereka itu kan ya kita anggap seperti para bapak bangsa kita, Ya. founding father kita. Dulu kan juga menyuarakan apa yang sekarang kita nikmati ini sebagai sebuah perjuangan. Hanya dulu yang dilawan adalah penjajah. Tapi kan ingat dulu, Bung Karno juga mengatakan, perjuangan saya lebih mudah. Perjuangan kalian itu jauh lebih susah. Karena kalian akan melawan bangsa sendiri. Dan ternyata terjadi sekarang. Iya, baru saya mengingat kembali pelajaran sejarah zaman dulu ya, zaman sekolah. Iya, Dan memang terjadi sekarang. terjadi. Dan anak muda itu memang dari dulu, ini referensi saja ini tidak bisa kemudian dinafikan. Kita nggak usah menurut yang baru saja 98 ya kemarin atau bahkan 66. Semenjak 45 Mas Bay, itu kan memang anak-anak muda tuh yang menjadi motor penggerak ini kan gitu. Ya. Bung Karno dan Bung Hatta mungkin tidak akan cepat itu memproklamirkan kemerdekaan 17 Agustus itu Kalau bukan karena anak-anak muda. karena bukan anak-anak muda kan gitu. Jadi kan betul bahwa
Hiroshima dibom atom tanggal 6 Agustus tahun 45. Nagasaki dibom atom tanggal 9 Agustus. Ya. Satu bomnya namanya Little Boy, satu bomnya namanya The Fat Man. Ya. Ya. 14 Agustus Jepang menyerah kalah kepada sekutu. Ya. Sehingga vakum. Ya. Nah, kemudian kan Bung Karno sebenarnya kan didesak oleh bangsa Anak-anak kita. muda. Anak-anak muda ya kan untuk mengumumkan. Tapi Bung Karno kan awalnya kan nggak mau. Nggak mau. Karena mengatakan kita akan dimerdekakan atau akan mendapat kemerdekaan dari Jepang. Ya. Nah, culiklah itu dengan 3 tokoh pemuda. Ya kan, Khairul Saleh, Wikana, sama satu lagi Sukarni. Ya, Nah, ya. dibawalah mereka ke Rengas Dengklok. Nah, ini juga sama. Kalau tidak ada anak-anak muda, penggerak yang kemudian sekarang di jalan berpanas-panas, kemudian mereka rela disiram pakai water cannon, ya Cannon, kalau ada ya. kalau dibubarkannya misalnya pakai water cannon dengan ini ya Indonesia tidak akan jalan. Jadi memang harus melalui seperti ini. Kalau ingat kaos yang dulu pernah saya pakai, Pak, Ya. People Power. Ya ini sebenarnya people power. Ya. People power jangan diartikan people power sekali lagi ya. Jangan diartikan people power kita melakukan provokasi untuk Ya. bakar-bakaran, enggak Ya. sama sekali. Itu ekses dan harus kita hindari. Ya, karena bakar-bakaran itu benar. Tapi people power untuk membuat rakyat bergerak itu harus. Ya. Ya memang seperti Habib Muhsin kemarin katakan juga Ya. kita memang perlu diinstal karena sudah terlalu banyak sekali kerusakannya. Dan saya juga nggak ngerti ini apakah 13 tuntutan mahasiswa ini bisa dipenuhi. Ya. Dan dipenuhinya itu dalam waktu berapa lama kan berat juga ini Pak. 13 ini sudah banyak sekali. Iya, kalau 13 itu 13. Ya, Angka- Karena Pak Roy bilang keris yang dikasih itu apa? Looknya Duk juga 13. 13. Looknya 13 juga ya. Jadi cocok. Jangan-jangan Angkanya juga sial juga tuh Iya, 13 iya. juga gitu. Berarti mungkin keris yang diberikan Pak Prabowo ke Pak Jokowi itu menandakan 13 tuntutan mahasiswa juga kali ya. Nah, itu harus diartikan begitu juga gitu. Tapi memang harusnya tuntutannya buang ke saya loh. Jadi saya teruskan ke Anda kan kira-kira gitu. tapi kalau memang Ditransfer. kita lihat ya, kita lihat sebenarnya sepakat saya yang disampaikan narsum kemarinnya Habib itu. Kenapa? Karena kalau memang sudah sedemikian parahnya bangsa ini, kita kan mencoba kemarin tuh, oke lah dikatakan peralihan kepemimpinan dari Jokowi ke Pak Prabowo ini kan, wow termulus di seluruh dunia. Ya, Termulus. termulus kalau ini sama saja dengan perpanjangan waktu kan ya, Iya. nggak mulus juga gitu loh. Maka kalau ingat gak, Mas, zaman dulu kita mungkin kalau masih zaman, mungkin anak sekarang udah lupa ya gitu. Kalau kita komputer dulu, Iya. kalau kita mau riset komputer, Iya. kalau susah terus hang komputernya, Iya. nah itu yang kita lakukan dulu ada satu kombinasi dari 3 tombol, Control Alt Del. Ya, itu dia. Control Alt Del itu bambut ya. Ya. Terus kalau itu pun masih nggak bisa, maka satu-satunya yang bisa dilakukan apa? Tombol powernya dipencet. Ya. Atau cabut dari tembok. Nah, ya. cabut dari tembok, masukin lagi. Kalau Terus dia- Indonesia ini dicabut dari temboknya bagaimana ini? Apa maksudnya nih? Apa kita harus membuat kongres rakyat seperti kemarin? Nah, Seperti Habib sarankan kemarin? ya cabut itu juga dulu pernah disampaikan. Kalau ingat, dulu ketika 98, Ya. itu pernah ada satu menterinya Pak Harto, ya, yang waktu itu Pak Sarwono Kusumatmaja, diwawancara sebuah TV, itu sampai mengagetkan TV itu dan sampai siarannya dihentikan. Gara-gara dia tanya, Pak Sarwono itu ditanya, solusinya apa Pak untuk solusinya cabut gigi. Cabut gigi, ya. Cabut gigi itu artinya cabut Ya, akar masalah penyakitnya. betul. Nah itu saya masih ingat dulu penyiarnya Mbak Ira Kusno waktu itu. Oh, Ya, Ira Kusno. Iya, jadi saya penyiar senior waktu itu. Ya, ya, terus ya. di SCTV dan waktu itu disuruh nyabut gigi. Nah, apakah sekarang juga harus Cabut kita gigi lagi? cabut gigi lagi? Ya, Ya, kalau memang mungkin cara yang halus nggak bisa dilakukan. Ini kan sebenarnya cara adik-adik itu masih halus banget loh. Ya, Yang saya lihat. betul. Dengan mereka mengungkapkan, terus mereka juga menyampaikan orasi-orasinya. Betul. Dan sama sekali itu bukan kemudian kayak para buzzer yang pada berkomentar, wah ini mahasiswa gitu ya. Mahasiswa. Iya kan komentarnya kan kayak gitu, ini Iya, disewa iya, kayak iya, gitu. iya, iya. Ya mahasiswa itu para buzzer itu. Betul. Ini adik-adik ini benar-benar memukakan pendapat dari masyarakat yang memang menjadi korban ini tadi. Iya, Karena jadi sebenarnya urutan-urutannya itu sudah jelas ya. Dari mereka menjadi korban ya selama 10 tahun,
kemudian mereka merasa bahwa Indonesia itu dalam kegelapan, maka tuntutannya tidak salah kalau sekali lagi Adili Jokowi. adili Jokowi. Jangan bergeser dari dan sini. keluarganya seperti Iya, kata Pak Hasto. iya, betul. Tapi keluarga yang mana lagi, Pak? Ya kan jelas keluarganya kan ada sekarang yang masih nggak jelas itu menjabat, ya kan? Yang kita habis 70 sekian triliun hanya dapat seseorang yang konyol banget kalau menurut saya. Kenapa konyol? F4. Kenapa konyol? Oke lah, kalau dia fura-fura nggak tahu apa-apa gitu ya. Iya. Itu dia datang ke sekolah untuk makan bergizi gratis. Ya. Atau dia datang untuk menertibkan adik-adik kita yang mungkin rambutnya kayak Panjang. apa aja. Ya, kalau saya mau di rajiannya gitu. Nah, itu masih mending. Terakhir apa yang dilakukan? Ngasih skincare. Waduh. Ini fakta ini. Fufu fakta Kalau ini. saya dikasih skincare, guys, saya merasa itu penghinaan. Berarti kulit saya jelek dong. Betul. Itu kan nggak bagus banget. Sejak kecil anak-anak sudah dididik untuk menggunakan skincare. Ya. Katanya supaya dia glowing, gitu bagus. Ya, Anak-anak kayak Korea, itu, anak-anak itu kan masih ada proses waktu. Iya dong. Masa pertumbuhannya terus-terusnya. kulitnya itu akan berganti. Kalau anak-anak kecil itu memang jerawatan, ya memang dia lagi proses ketika dia hormonnya lagi Ya, tinggi-tingginya, masa puber lah. masa puber. Biasa nanti begitu dewasa ya hilang dengan sendirinya. Ya. Kalau anak sekarang sudah dibilang skincare, perlu kita pertanyakan produsen skincare-nya siapa itu? Iya. Ya toh? Terus ngapain juga gitu loh. Harusnya disuruh makan lalap. Nah, Supaya pertanian tumbuh dengan bagus. Betul, ya betul, kan? betul. Iya kan? Iya Makan dong. yang sehat ya. Makan yang sehat. Bukan bergizi aja, tapi Disuruh- sehat. Kenapa lalap Iya. mentah itu ya? Lalap mentah. Berarti semua akan mengawasi semua pertanian lalapan. Nggak boleh pakai pupuk kimia. oke. Nah, itu bagus, itu saya setuju kalau Jadi itu. artinya berpikir sebenarnya kita harus lebih komprehensif, dan Yes. holistik dalam melihat persoalan kita. Ada yang mencemaskan. Sebenarnya yang dibilang Pak Roy benar. Artinya sejarah bangsa ini sudah semacam ada pakem peristiwa. Setuju. Dari mulai 1908, Ya. 28 semua Peristiwa Budi pemuda. Utomo, iya, ya, terus kemudian sampai Sumpah Muda 28. Nah, sampai peristiwa Malari juga, Ya, peristiwa 74. 98. Dan ini sekarang hitung 98 kemarin udah 27 tahun loh. Ya, Ya. 27 tahun tanpa sebuah koreksi total itu akan membuat kita bisa lebih kacau. jadi harus dikoreksi sekarang. Koreksi, Wow. Ya. harus berani dong kita melakukan koreksi. Kenapa? Kenapa? Disuruh pakai ya. Iya, kenapa? Benar. Jadi sebenarnya bukan sebuah kebencian terhadap Jokowi dalam 10 tahun. Enggak, Bukan. ada. Bukan. Bukan. Apapun namanya, banyak orang yang suka sama dia 10 tahun sebagai menikmati juga Ya. mungkin secara ekonomi, ada keleluasan melakukan segala sesuatu, Ya. tetapi tidak juga bisa ditutupi korban. Iya kan? Ada. Tetapi sekarang setelah dia tidak, semua orang baru terbuka matanya lebar-lebar. Betul. Lu apa sebenarnya yang kita capai 10 tahun? Oke, ada jalan tol, tapi Ya. dari hutang. Ya. Mengembalikan itu siapa? Beban sekarang. Nah sekarang Prabowo harus memikul beban yang semestinya dia pikul, tetapi apa boleh buat? Dia sudah maju untuk menerima itu. Nah, apakah memang penyerahan keris itu kepada Jokowi ini seperti mau mengatakan, Hey. ada bebanku yang kau kasih, ya kau juga apa nih kau kasih sama kau juga tanggung dong. Bisa juga itu terjadi gitu loh. Iya. Jadi bukan semata-mata dan kemudian Jangan orang cuci tangan dong. Iya. Iya. Ikutan dong. bisa juga mereka bersorak-sorak hidup Jokowi, wah baru terima kasih. Tapi itu bisa juga pertanda akan terjadi kebalikannya. Ya. Oh, Gitu. Karena saya lihat Pak Jokowi juga kaget loh digituin. Lu kenapa Dia nih? nggak siap untuk berdiri Dan bisa Apa? juga berpikir lain. Ini benar tulus nggak bilang hidup-hidup di jangan. Iya kan? Itu ekspresi yang harus memang juga diidentifikasi. Apalagi kan keris itu kan dulu kan memang dibuat khusus untuk Pak Prabowo, Iya. ya kan? Kok dikasih sama orang lain? Pasti si empunya yang sudah meninggal itu. Iya. Itu kan memang sudah mendesain, sudah bagus itu untuk seseorang. Dan yang namanya keris, kadang-kadang wayang, itu kan tailor made. Dia khusus, misalnya gini, cocoknya misalnya itu keris ya. Kalau misalnya wayang, misalnya Pak Prabowo itu cocoknya misalnya wayangnya tuh Bima, Perputara, gagah gitu. Iya. Terus misalnya lain waktu Pak Prabowo yang dengan Bima, tiba-tiba wayang Bimanya dikasihkan ke Jokowi. Ya nggak cocok. Jokowi itu pantasnya Petruk dia. Oh, Iya. pantasnya Petruk. Loh ya. iya. Dan memang Iya. itu ada ceritanya dulu. Saya dulu pernah mentaskan itu. Jadi dia Petruk yang kemudian jadi ratu. Gitu loh. Petruk jadi ratu tuh ceritanya Petruk dalam dunia pewayangan itu kan tokoh konyol. Ya dia sakti tapi juga konyol gitu ya. Iya. Nah,
terus tiba-tiba dia menemukan jimat namanya jimat Kalimosodo. Kalau dalam agama, Kalimosodo itu kalimat syahadat. Tapi itu diterjemahkan menjadi sebuah jimat atau mahkota yang bisa membuat orangnya itu kemudian menjadi punya kekuasaan. Pakailah si Petro itu dengan mahkota yang sebenarnya dia tidak pantas. Ya itu yang terjadi 10 tahun. Kacau lah negara ini. Gara-gara Petro itu jadi ratu. Sebenarnya sindiran Pak Prabowo kalau benar itu Iya. artinya dan wayangnya Pak Roy tadi Betul. lebih kasar daripada Iya, ada mahasiswa nih. Saya pernah mentas kalau di googling ketemu tuh di YouTube tuh saya main wayang Petro jadi ratu. Nanti kita taruh linknya ya. Kita taruh linknya di deskripsi. Iya, itu. Jadi memang sebenarnya semua itu sudah ditulis. Apa yang diceritakan Pak James ini, Pak Mike? Ya. Itu kan sebenarnya sudah digariskan. Sama seperti apa yang sudah dituliskan, baik itu di Quran, apakah itu di Injil, ataukah di kitab-kitab lain. Ya, itu kan ya, sebenarnya kita tuh hanya boleh rajin membaca saja. Ya, Betul. kalau rajin membaca, ya insya Allah kita akan lurus gitu. Ya, dan itu dalam kebiasaan dalam tradisi orang beriman. Memang ada masanya orang juga melakukan retreat. Betul. Nah, Setelah- ini retreat Nah, menarik. setelah- Tadinya saya mau pikir Ya. Pak Roy menuju ke ini. Mana? Bahwa ada seseorang pejabat di kita yang tidak suka membaca, sukanya baca komik. Ya, itu sama juga. main PS. Nah, katanya. berhubungan dengan itu, itu setelah Siapa tuh? berproses panjang untuk melakukan sesuatu, dia memasuki proses retreat. Ya. Ya. Melakukan kajian ulang, mengkontemplasikan Yes. dan sebagainya. Kerja dulu baru retret Iya, dong. nah Iya. sekarang ini kan baru lantik langsung retreat. Nah, saya berharap retreatnya itu materinya apa? Indonesia gelap. Ini gimana nih supaya nggak gelap ini gitu. Iya. Kira-kira gitu loh. Betul. Ajak bupati wali kota yang terpilih, gubernur yang Loh, terpilih. Ini ada tuntutan rakyat yang sekarang di mana-mana dan itu menjadi tugas bersama. Harus ada keberanian dong untuk menyuarakan itu gitu loh. Iya. Loh, Jadi jangan dianggap hanya melakukan sesuatu yang hanya latihan-latihan kayak hansip gitu, baris-baris gitu, bukan gitu ya. Tetapi sebenarnya melatih penghayatan terhadap ideologi. Ya. Yes. Ya, penghayatan terhadap undang-undang dasar dan berani untuk melakukan koreksi jika nanti rakyatnya nanti di daerah bilang janjimu mana? Kemarin kau kampanye kami pilih gitu loh. Pak, Dan itu tunggu dipenuhi. dulu Pak. Ya. Katanya tidak ada misi kepala daerah, adanya misi presiden. Nah, itu yang semua Itu kan saya bingung juga. Iya. Apakah undang-undang otonomi daerah ini sudah diganti? Betul. Tanpa Jadi- sepengetahuan kita. Jadi sebenarnya kalau dibilang soal retreat ya, dulu kan retreat pertama kan untuk para menteri, Itu boleh lah. para wamen, boleh tapi tetap gagal itu kalau menurut saya. Oh, Bukti gitu, kegagalannya Pak. jelas. Baru berapa hari kerja ya gitu, ada menteri yang buat surat pribadi untuk Ya. kepentingan itu. Tapi ya. memang menteri itu kan memang anak buahnya presiden, silakan disuruh-suruh Oh iya. dengan semaunya presiden Iya. boleh. Tapi kepala daerah saya rasa beda. Oh, kepala Pak. daerah itu terpilih karena mereka punya visi dan misi. Ya, dipilih Dan- rakyat loh itu. dan- sesuai dengan tantangan daerah masing-masing. Kan? Persis, Ya. dan itu kampanye mereka. Kalau kemudian si Fufafa bilang di depan, kalian tidak boleh kepala daerah, nggak boleh punya visi dan misi. Salah baca dia. Salah baca. Iya toh, itu tadi termasuk nggak bisa membaca tadi. Ya, mungkin Ya, gimana? bacanya komik kali ya. Kok komik sama yang ada di kantornya dulu dia mainan. Oh, mainan ya. Iya kan yang ada kan itu action figure, Iya, kemudian iya, mobil-mobilan gitu loh. Nah, dan retret Nggak ini kan pernah, makan Enggak, makan sebenarnya- biaya 13M ini Iya. kok efisiensi mengeluarkan uang 13M untuk retret gitu, Pak. Gimana? Enggak, kembali lagi Emang soal retret biaya berapa sih? Enggak, kembali soal tadi pembicaraan tadi soal Ah. masalah visi misi daerah Ya. dengan Ya. pusat. Sekarang kan kita harus menghargai juga dong. Banyak orang yang dipilih di daerah itu karena dia mempunyai visi misi yang ditawarkan menjawab persoalan daerah masing. Iya. Betul. Nah sekarang sebenarnya yang mau kita pertanyakan adalah di Papua minta nggak makan babi nggak butuh makan gratis. Betul. Iya. Nah Butuh sekarang ada nggak pendidikan dialog gratis. dari pusat kemarin? Kalau Dan begitu, dia- kalau begitu apa yang kalian butuh? Yang kami butuh peralatan sekolah, uang sekolah gratis. Oke, tutup itu, tak usah makan gratis. Tapi berikan fasilitas itu. Jadi artinya ini yang sebenarnya diharapkan. Karena ini otonomi loh. Kita Betul. bukan sentralisasi lagi. Iya. Dan satu lagi, Pak. Iya. Aceh meminta jangan ada Berkot. barcode di SPBU. Nah, itu kan lebih dahsyat lagi. Wah, lebih itu dahsyat lagi. Luar biasa, saya tepuk tangan untuk Gubernur Aceh. Iya, itu kan berpihak kepada rakyat. Harusnya berpihak pada rakyat. pemerintah itu berpikir gimana mensejahterakan rakyatnya. Dia boleh cari hutangan ke luar negeri, tapi Iya. dikembalikan lagi kepada rakyat. Bukan kemudian cari hutangan untuk bangun tadi jalan tol tadi, tapi ternyata jalan tolnya biaya mahal, masih dijual lagi. Ya, jadi gini, Kan konyol jangan banget. sampai Atau membangun kota ya. Iya nggak? Untuk Nah, menerima artinya jangan mangkrak. setetes sebenarnya Heeh. untuk kebaikan atau kesejahteraan bagi rakyat itu terlalu banyak aturan.
Ya. Tapi kalau untuk kesejahteraan di atas, sepertinya terbuka keran aturan. Itu, Wah. itu Untuk kemudian bisa mereka ambil dari mana-mana, kan kira-kira gitu. Itu yang terjadi pada efisiensi ya, Iya, Kak. itu yang mau dilawan. Rakyat ditekan-tekan sampai dengan pendidikan disederhanakan sehingga mahasiswa kita berontak karena ada uang-uang yang tadinya itu tanggung oleh perguruan tinggi. Betul. Mereka sekarang bayar meskipun UKT ya, uang kuliah Dan tunggal meskipun itu. boleh dikasih izin tambang. Ya, itu enggak benar, mungkin enggak lah. benar banget. Iya ya. Sangat tidak benar. Dan saya salut untuk beberapa universitas, terutama beberapa universitas Muhammadiyah yang sudah Yang tidak mau. yang tidak mau karena tugas mereka itu bukan narik tambang. Saya dengar Narik tambang Iya kan? 17-an dong. Iya 17-an. Para dosen dan mahasiswa kok malah suruh narik tambang, suruh buka tambang. Kan konyol ini gitu loh gitu. saya nggak tahu informasi yang diperoleh Pak Roy misalnya. Saya dengar malah yang sudah bilang siap menerima tambang lembaga keagamaan ya, lembaga keumatan sampai sekarang juga nggak jelas. Loh Apa iya, nggak ada. akhirnya kan mereka tidak punya expertise yang ada di situ. Sementara Ya. Serahkan lagi kepada pihak lain lagi. Iya. Untuk ngelola. Sama aja Sejak bohong dong. Betul, mohon maaf ini. Sekali lagi mohon maaf. Sejak kapan lembaga keagamaan hanya menjadi broker malah? Iya kan? Iya, calo lagi. Calo. Nanti Asalnya. kampus-kampus juga akan begitu kan? Iya. Kemana yang namanya kita baca dalam janji kita di janji sumpah alma mater di Civitas Akademika yang ada. Iya. Kan kalau kemudian kampus itu justru ini kan memang untuk Jadi calo juga ya. untuk membungkam aspirasi dari aspirasi ilmiah dari para perguruan tinggi yang ada di situ, mahasiswa, dosen, juga praktisi yang ada atau tokoh-tokoh agama Iya. untuk malah dikasih tambang. Padahal sudah jelas tambang itu pasti merusak lingkungan. Ya. Tidak ada tambang yang tidak merusak lingkungan. Maka luar negeri pun kan juga berhitung kalau mereka mau bikin tambang, kalau misalnya untuk produksi baterai untuk mobil gitu ya gitu, mobil listrik. Kan mereka juga berhitung itu akan ditempatkan di mana, kemudian bagaimana pengelolaannya. Bukan dengan kemudian Indonesia kayak ditawar-tawari, dimiming-mingi, tapi kemudian rusak lingkungan kita. Itu berbahaya. Jadi sebenarnya Menteri SDM harus jawab ini. enggak sebenarnya ini Pak Bahlil. jebakan yang membuat kebijakan seperti itu, peraturan seperti itu. Nah, Kan itu kan sebenarnya menjebak. Ya. Agar semua pemuka agama yang seharusnya bersikap kritis terhadap situasi. nah ini. Dan ini mau dibungkam. Dan para Karena pendidik. apa? Karena sudah dikasih sesuatu. Iya. Makanya kita berterima kasih juga pada lembaga keumatan yang lain yang menolak. Yang Ya. sadar bahwa itu perangkap. Betul. Ya. Yang bisa memberangus suara kenabian. Karena mereka akan malah menjadi tarik tambang. Iya. itu tadi. Tarik tambang Iya, juga. bukan begitu. Jadi sebenarnya itu yang kita sebenarnya juga mau refleksikan dari apa yang kejadian dari 1 minggu penuh ini, bahwa saya sebenarnya juga mau mengatakan ada dalam kitab suci yang mengatakan, hai orang muda, jangan di satu pun yang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Wah. Artinya harapan yang terbesar yang diberikan sebenarnya diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang muda untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Iya. Ya. Nah, ujiannya adalah apakah ekspresi yang mau mereka nyatakan itu jujur, menyatakan sejujur-jujurnya kenyataan yang sesungguhnya, atau nggak betul gitu loh. Ya. Enggak. Mereka mengatakan realitas yang sesungguhnya. Ini loh situasi. Nah, sekarang wajib kekuasaan mendengar itu dan merespon dengan baik. Ya. Kalau tidak, ya saya tidak tahu lah apa Ya. hukuman Tuhan bagi penguasa Setuju. yang tidak Di sini. peduli pada Di suara. sini Mas Mike, saya mau masuk ke yang tadi sudah kita sindir. Ya. 2 anak muda yang kemarin barusan viral ya dengan lagu mereka. Mereka kan punya band ya dari Sukatani. Kota Purbalingga, Sukatani ya, anaknya namanya Novi Citra Indriati, itu yang cewek, yaitu nama panggungnya biasanya Twister Angel ya. Wih, keren Kemudian sekali. keren, memang keren. Kemudian satu lagi namanya Muhammad Syifa Al-Lutfi, nama panggungnya adalah Electro Guy ya. Wih. Dan biasanya kita tuh nggak pernah lihat mereka. Karena mereka pakai balaklava ya kan Ya. gitu. Itu di Eropa Timur lah itu ya. Ya, Atau semacam di topi untuk ski. topi untuk ski. Tapi ternyata kemarin mereka itu quote and quote ya dengan lagu yang sangat viral itu. Ternyata lagu itu saya sulit ya mengatakan apakah itu mereka sukarela ya. Namanya Sukatani, tapi apakah mereka sukarela untuk menurunkan lagu itu
dari semua platform. Gara-gara jadi soundtrack demo ya. Nah, Padahal lagunya udah lama loh, Pak. Oh, lagunya udah semenjak 2023. Tapi Iya. bisa juga gini, Sukatani itu bisa juga mengingatkan kita karena kemarin Menteri Dalam Negeri serukan supaya rakyat ketema nanam cabai. Oh, iya. Suruh bercabai, iya kan? Iya, Karena iya, mengantisipasi iya, cabai sulit. Ini kan, jadi kadang-kadang kita nggak Jadi ngerti. kalau telur yang mahal, Kalau nggak telur nggak boleh disuruh nanti bertelur mungkin. Benar. Ini kan rakyat itu disuruh kan bertelur ya. Padahal itu tadi ya, kembali kepada anak dua yang cerdas ini, Iya. ya. Tiba-tiba kan kita kaget. Itu harusnya Komnas HAM Ya. juga bicara gitu. Biasanya mereka tuh, ya ini kan gaya mereka ya. Betul. Dengan genre punk mereka nyanyi dengan penutup kepala, tiba-tiba mereka harus tampil, kelihatan kan wajahnya sekarang. Kemudian yang jahat lagi, kalau menurut saya jahat gitu. Ada semacam konspirasi dari media-media tertentu, sayang ini beberapa media mainstream, Ya. untuk kemudian melakukan pembukaan ya, Siapa mereka, kira-kira siapa gitu. mereka sampai si Ovi ini ya, panggilannya Ovi itu, oh dia sudah diberhentikan dari guru, dia guru di sebuah sekolah gini. Aduh jahat banget sih kayak gitu. Kenapa nggak dibuka bahwa sebenarnya apa yang mereka sebut gitu loh. Betul. Benar atau tidak? Harusnya Iya, kan, kan? tapi karena ini kuat, nggak ada yang berani. Lah, Jadi iya. selalu media juga kadang-kadang kepada yang lemah dia begitu kejam. Tidak berpihak ya. Padahal Tapi kepada yang menjadi pelaku tidak berani dia untuk Iya, mengungkapkan syairnya fakta-faktanya itu gitu. oke lah. Kalau itu katakanlah itu kurang kata oknum, oke. Tapi sebenarnya apa yang dikatakan itu kan kritik dari masyarakat, Ya. ya kan? Ada masyarakat yang mau mengurus sesuatu harus bayar, Ya. ya kan? Bahkan yang ironis banget tuh kan kalimat terakhir dalam lagu itu kan gitu. Untuk menjadi petugas di situ pun bayar juga gitu. Iya. Ini Berarti kan- jeruk makan jeruk juga ya. Nah ini kan aneh banget gitu. Betul tadi Mas Mike, dia kan menciptakannya tahun 2023 kan. Iya, sudah Mereka lama. mereka bikin album waktu itu kan gitu. Albumnya kemudian ada 8 lagu dan kemudian yang menarik judul albumnya itulah lucu. Judul albumnya ini ada kata-kata ini juga. Yaitu kalau ini Indonesia gelap Gelap. ya gitu. Judul lagunya itu adalah Gelap Gempita. Wah. Jadi Bukan gegap gempita Bukan atau gegap gelap gulita. gempita. Jadi Iya. gelap gempita. Gelap Gempita ini persis plesetan kayak kita 2045 yang orang-orang bilang wah Indonesia akan emas nanti. Enggak. Dengan adanya situasi yang kondisi kayak gini nih, Iya. kalau tidak kita restart tadi, kalau tidak kita rebuild lagi, Indonesia akan cemas. Iya. Indonesia akan gemas. Bahkan Indonesia akan lemas. Wah, lemas. Gitu. Ini yang terjadi. Ya karena memang apapun namanya, dalam kegelapan orang pasti teriak. Ya. Karena Ya. tiba-tiba mati lampu, semua kita teriak, mana ini? Mana nyalain lampunya Ya, gitu nggak ya. ada jalan. Mm-mm. Jadi artinya kegelapan itu memang sering menimbulkan kegempitaan. Ya. Nggak akan mungkin terjadi sesuatu gerakan seperti ini kalau tidak ada sesuatu realitas yang begitu Iya. Dan menderitakan gitu. sepertinya di tengah-tengah semua ini ada sesuatu yang benar-benar keras, peringatan keras dari Ibu Megawati. Wah, Ini saya suka sekali membaca itu. Awalnya saya kira itu hoax. Ah, Wah, ini biasalah, orang biasanya kan bikin Ya, edit-edit lah. edit-edit. Ternyata setelah saya Betul. konfirmasi ke beberapa sumber, wah ini benar Bang katanya. kepala daerah yang berasal dari atau kader ya, Ya, kader PDIP ya, PDIP itu- dilarang Tidak. ikut Dan- retret. Saya bukan bagian dari PDIP Iya. karena saya juga bukan bagian parpol, tapi kan ada juga nih spin pemberitaan. Ah, enggak kok itu enggak dipatuin sama kadernya. Kalau menurut saya masih dipatuin. Nah pertanyaannya gini Pak, Gini, kalau memang tidak dipatuin sama kadernya, kenapa besok paginya ada yang keluar rumah dari Solo tuh? Langsung ada wartawan rame-rame di depan rumahnya. Padahal saya bingung, kan nggak ada Iya. urusan dengan dia. Betul. Enggak yang soal kader tadi, kan ada spin gini Mas Baik sama Pak Zeb. Kan disebut awalnya itu kan kepala daerah yang didukung dan diusung oleh PDIP ada 100 sekian. Ya, Cuman kan ternyata yang absen dan tidak ada kabarnya kan hanya puluhan. ya, Ya, saya objektif aja. Ya emang 100 sekian tuh mungkin bukan kader murni dari PDIP, kan? ya, betul. Kan Koalisi kadang-kadang juga, koalisi, gitu. ada yang didukung, ada yang diusung, beda loh. Ya. Diusung dan didukung. Nah, kalau yang murni kader PDIP itulah. Jadi menurut saya kebiasaan membuat spin pemberitaan Ya, itu ya. jelek banget lah gitu, termasuk men-spin si Ovi sama Muhammad itu. Jadi artinya jangan sampai mereka itu kemudian dianggap wah mereka tuh anak yang nggak sukses, anak yang jadi Iya. guru terus kemudian dipecat. Ya, kemudian mereka tuh anak-anak kreatif. Betul. Anak kreatif menyuarakan fakta ya. Ini Iya. fakta bener, fufu fakta. Oh, fufu fakta. Tapi Ya. kemudian
Malah tiba-tiba ada beberapa mereka tiba-tiba minta maaf gitu kan. Nah, ini saya ada usulan menarik nih Mas Mike. Ya. Ini usulan progresif nih atau usulan yang sebenarnya kan sering juga instansi kepolisian itu kan sering juga mereka memberikan penghargaan. Ya, dulu ada siapa yang kena judi terus nari-nari itu. Ya. Itu kemudian kan mereka dijadikan duta judi online. Judi online. Ya kan? Kemudian yang agak-agak sedikit porno supaya kemudian tidak melakukan lagi duta anti pornografi. Ya. Nah, kemudian bahkan lain lagi ada yang di duta lain. Nah, ini duta anti narkoba ada juga. Duta anti narkoba. Kalau boleh, ya 2 orang ini, si Novi sama si cowoknya ini, itu jadikanlah dia duta suara rakyat. Wah, duta suara rakyat. Atau duta lagu rakyat. Ya kan? Karena mereka benar-benar membawakan. Dan kalau itu kemudian Polri dengan segala hormat saya bisa kemudian melakukan reformasi benar-benar. Kemudian bisa membersihkan oknumnya dari apa-apa yang dituduhkan di lagu itu. Itu kan di lagu itu kan ada beberapa yang dikritik kan. Mau ini bayar, mau ini bayar, mau ini bayar. Karena itu bisa diwujudkan. Tunjukkanlah dengan mereka melakukan pembersihan di situ. Dan mengangkat kedua orang ini menjadi duta suara atau suara lagu rakyat itu. Top. Wah, gitu. ini walaupun nggak bisa drastis dari bayar jadi gratis gitu ya. Oh iya. Tapi minimal diskon. Minimal 50%. Iya kan. Jadi itu sebenarnya ya kan. Iya, jadi kalau saya mau mengambil kesimpulan berarti demo ini belum selesai, Pak ya. Iya. Demonya belum selesai dan ternyata mahasiswa masih baik-baik lah. Dan saya meskipun tidak bisa mewakili mahasiswa, tapi mohon untuk masyarakat ya, mohon dimaafkan kalau ada adik-adik kita yang di tengah jalan membuat kerepotan, membuat kemacetan, ketika dia teriak-teriak tadi itu, ya dia teriak adili seperti ini, ya, kemudian dia berteriak Indonesia, karena mereka tuh menyuarakan kita, menyuarakan suara-suara masyarakat. Siapa lagi yang harus peduli dengan kondisi bangsa ini? Kalau bukan yang anak-anak muda yang punya energi yang berbeda. Baru setelah anak muda itu berteriak, kayak tanggal 22 Agustus 2024 yang lalu ya gitu. Ya. Setelah anak muda muncul, setelah itu nanti sivitas akademika dari berbagai kampus muncul. Saya kemarin minggu lalu juga dari 2 kota yang cukup besar ya, yaitu Solo dan Jogja ya, itu dari 2 kampus dan itu mulai muncul hangatnya di kampus itu. Ya, minggu ini saya akan ke Bandung ya bersama dengan para teman-teman penggiat. Ya, minggu lalu juga sebuah media ya sebut saja lah Bocor Alus Tempo itu juga melakukan roadshow yang sama di Kota Malang ya. Itu menurut saya bagus gitu loh. Itu untuk membersihkan kampus ya dari oknum-oknum yang mau mendesak mereka memberikan iming-iming tambang tadi. Iya. Dan untuk memurnikan lagi kampus-kampus itu kembali ke tujuan semula. Kampus itu adalah untuk mencari ilmu, mencari juga perjuangan, membangun karakter ya, karena Bung Karno juga dulu juga berasal dari kampus, jangan lupa loh. Ya. Bung Karno pun itu dari ITB ya, ketika namanya masih Bandung Teknik Hochschule ya gitu, THB, Technische Hochschule ke Bandung namanya. Kita udah nggak tahu tuh, Pak. Ya, ini saya sejarah itu sejarah. Tapi orang harus belajar sejarah supaya nggak gelap. Wah, gitu loh, itu guys. Iya. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jas merah. Iya. Waduh, oke. Berarti kita juga berharap tokoh-tokoh besar seperti Ibu Mega terus menyuarakan seperti itu ya. Dan terus melakukan action supaya ini semua selesai. Artinya itu jangan terutama Pak Prabowo. Itu tidak boleh kita anggap negatif sebenarnya perintah itu. Tapi sebenarnya Ibu Mega mungkin juga mau memberikan pencerahan pada kita semua. Apapun terjadi dan kita nanti pengadilan yang membuktikan salah benar dalam proses hasto. Tetapi kemudian Ibu Mega mau mengidentifikasi partainya sepertinya telah dilakukan semacam ketidakadilan. Persis. Oleh karena itu dia mau mengajarkan pada kadernya, rasakan dong ketidakadilan ini gitu. Hanya kita sebenarnya berharap bahwa PDP ini juga ikut merasakan ketidakadilan yang diraih rakyat dan mereka mau bersama-sama rakyat. Untuk memperjuangkan itu. Itu yang sebenarnya kita harapkan. Jadi bukan sesuatu yang negatif itu sesuatu yang luar biasa. Nah, apakah partai lain mampu dan mempunyai kemampuan keberanian untuk menyatakan ini loh tuntutan ini? Nggak mungkin. Karena mereka sudah menjadi sebuah koalisi
Permanen. Yang hanya permanen yang mau apa kepentingan mereka ini kita juga rakyat juga nggak tahu kan kira-kira gitu. Setuju. Jadi ini sebuah revolusi yang sebenarnya tidak akan pernah senjata sekalipun tidak akan bisa mengempang iya. itu. Karena revolusi dalam sejarah negara-negara di bumi Ya, tidak pernah tidak. Artinya Tuhan selalu terlibat dalam. betul. Saya kalau mau menunjukkan sedikit mengilik-ilik gitu ya, gitu kan PDIP kan teman-teman PDIP kan diaut-aut istilahnya Bu Mega ya kan. Kalau mau kemudian memperjuangkan rakyat, ini saatnya, gitu ya. Jangan hanya diem aja gitu loh. Jangan fufafa juga, pura-pura nggak tahu apa-apa gitu loh. Dia harus gerak. Ya, dan saya harap berakhir dengan pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo. Apakah itu menghasilkan sesuatu yang solutif? Ya, semoga. Semoga. Kan mereka pernah berkoalisi dulu. Betul, tapi teman artinya lama. jangan sampai kemudian pengaruh dari yang dikasih keris tadi, yang kemudian kalau wayang tuh tokohnya adalah Petruk tadi, itu masih terus menghantui bumi Indonesia. Ini fatal. Dan satu lagi, Pak. Ya, Katanya Pak Prabowo itu tidak pernah melupakan jasa-jasa yang pernah dia terima. Iya. Jasa terbesar menurut saya adalah jasanya Ibu Mega. Karena itulah Pak Prabowo bisa pulang ke Indonesia. Betul, ditarik kami ke Indonesia. Luar Ketika biasa dia ya ada di kesimpulan Yordan. kita hari ini. Jadi jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Wah, itu Termasuk dia. bagi mereka sejarah yang dulunya dipromosikan PDIP dan mengkhianati partainya. Oh, Nah, itu juga sejarah. lain lagi. Jadi Itu panjang nanti itu. jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah gitu loh. Jas merah. Jas merah. Jas Kalau merah. ini kaos merah. Kalau ini kaos merah. Jadi kalau aku masih Indonesia gelap ini. Ya. makanya- Masih gila, ya. Semoga ujungnya terang. Siap. Oke guys, mungkin sampai situ dulu pembicaraan kita kali ini. Tonton terus episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Thank you. Ya. Terima kasih. Oke.